وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت قصير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم.
wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak-bapak jamaah Masjid Al-Amin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk Ketua DKM beserta segenap pengurus masjid yang mudah-mudahan selalu dan selalu dijaga oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan Masjid Al-Amin ini Allah jadikan saksi di yaumil qiyamah, nanti akan mencari orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Amin. Salah satunya Masjid Al-Amin, maka ini seperti kendaraan perahu Nabi Nuh akan membawa kepada orang-orang yang istiqamah salat berjamaah, apalagi yang ikut thalabul ilmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka teruntuk segenap Dewan Pengajar di Masjid Al-Amin, baik pengajian mingguan, bulanan, teruntuk Al-Hadir Bapak Kiai Haji Encep Burhan Nur Salim, kita doakan beliau mudah-mudahan selalu disehatkan, amin. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah berkahkan selalu dalam kehidupannya. Irfa' darajatan, mudah-mudahan Allah selalu angkat derajatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa pertanyaannya kita harus selalu membaca sholawat terhadap Rasulullah SAW? Maka jawaban daripada Imam Ghazali salah satunya agar kita mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Karena dikhawatirkan jika orang yang tidak mau membaca sholawat itu nanti nasibnya seperti iblis. Ternyata di dalam kitab Futuhatul Ilahiyah seorang ulama membuat pertanyaan sekaligus membuat jawaban. Kenapa iblis itu su'ul khotimah? Kenapa iblis itu masuk neraka? Kenapa iblis yang tadinya mukmin, orang yang beriman menjadi kafir? Dikarenakan iblis itu ketika diperintahkan untuk membaca sholawat tidak mau membaca sholawat terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan iblis mengumumkan musuh pertama aku adalah Muhammad. Sudah umumkan. Ada 15 musuh iblis yang iblis sendiri mengumumkan sendiri. Musuh pertama aku adalah Muhammad. Kata siapa? Kata iblis laknatullah alaih. Maka kenapa juga kita harus sering membaca sholawat? Perlu diketahui bagaimana kita bersyukur. Karena tidak ada nabi yang paling tinggi derajatnya di antara seluruh nabi. Bahkan seluruh makhluk, ketika Sayyidina Umar selesai menguburkan makam daripada jenazah yang mulia baginda Rasulullah SAW, itu Sayyidina Umar berbicara di atas pusara baginda Rasul. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, jadi memori yang disampaikan. Jadi ngomong di atas pusara, ya Rasulullah, aku ingat demi ayah dan ibuku ketika mimbar khutbah engkau pindahkan, maka setelah engkau pindahkan itu ada suara tangisan. Ternyata tangisan itu daripada mimbar yang engkau biasa khutbah. Jadi apa? Itu mimbar enggak mau berpisah dengan baginda Rasulullah, dibawa lagi jadinya. Jadi tetap baginda Rasul itu berkhutbah di atas mimbar yang terbuat daripada pelepah-pelepah kurma. Yang kedua, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan di atas angin. Jadi bukan di atas permadani, Pak. Langsung dengan anginnya aja. Jadi kalau di atas permadani kan di film-film, tapi sungguhnya Nabi Sulaiman itu tidak lewat alat permadani, langsung dengan angin. Gudwa syahru warawahu hasyahru. 1 bulan invasi ke arah timur untuk memeriksa anak buahnya, kekuasaan. 1 bulan ke arah barat. Gudwa syahru. Tapi kata Sayyidina Umar, namun tidak ada yang lebih ajaib ketika engkau di-Isra dan dimirazkan oleh Allah Subhanahu wa taala memakai burak. Itu bukan 1 bulan menembus langit yang ke-7 Sidratul Muntaha, Rob Mustawa, hanya sepertengah malam saja. Yang ketiga, ya Rasulullah, ketika Nabi Nuh alaihissalam, ini dibanding-bandingkan, bukan berarti membanding-bandingkan, ini membuktikan bahwa baginda Rasul itu lebih tinggi, lebih bijaksana, lebih hebat, lebih ajaib daripada nabi-nabi Bani Israel. Ya Rasulullah, ketika engkau berdoa, ketika Nabi Nuh berdoa untuk orang-orang kafir,
Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan, jangan engkau sisakan di atas muka bumi ini orang-orang kafir. Jadi Nabi Nuh itu ngedoa, ya Allah, habiskan orang-orang kafir yang ada di atas muka bumi. Matikan, bunuh semua. Rumahnya pun habiskan. Tanahnya pun selesaikan. Betul, datang banjir bandang yang ada di permukaan bumi waktu itu hanya 83 orang. Namun engkau ya Rasulullah, ketika engkau berjalan dari Makkatul Mukarramah ke negeri Thaif yang jaraknya 100 kilo, jalan kaki. 100 kilo kan lama ya, pakai mobil juga. Jalan kaki. Di sana bukan disambut, tapi disambut dengan lemparan. 13 kilo dikejar-kejar. Apa yang wawati Allah ruka, punggungmu luka ya Rasulullah, wa dammi wajhuka, wajahmu penuh dengan darah ya Rasulullah, wa kasurat rubaiyatuka, kata Sayyidina Umar, gigi gerahamu pecah ya Rasulullah akibat lemparan dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi 13 kilo enggak berhenti dilemparin terus, sehingga engkau ternyata tidak mendoakan celaka, tapi yang engkau doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumula ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah untuk kaumku karena mereka kaum-kaum yang tidak tahu. Sehingga jika ada yang jamaah haji Indonesia dari manapun datang ke Thaif, itu dari gerbang udah mulai disambut. Makanan rebutan. Makan di rumah saya, makan di rumah saya, diribut kita, dibebenyeng bahasa kita, subhanallah. Alasan kenapa kok ini kampung Thaif baik sekali? Kata kampung Thaif, kami ini malu terhadap bapak moyang kami dulu, katanya. Rasulullah yang datang bukannya disambut. Oleh karena itu, alangkah eloknya kami sebagai anak keturunannya, sudah 1400 tahun, tapi menyambut dengan benar-benar servis yang luar biasa. Makanan, kadang diongkosin kalau pulang dari Thaif itu. Paling beda gitu. Ya karena itu, subhanallah. Andai saja Rasulullah SAW mendoakan seperti doanya Nabi Nuh, maka kami sudah tidak ada. Nah, itu. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa kita terus harus mencintai, ada kerinduan dengan selalu membaca sholawat terhadap baginda Rasulullah SAW. Insyaallah di sini kita akan bacakan tentang ada kategori 6 kategori. Al-Imam Ghazali membagi 6 golongan. Yang pertama ada yang disebut abid, orang yang ahli ibadah. Yang kedua ada yang disebut alim, orang yang suka mengajarkan ilmu. Yang ketiga ada yang disebut muta'alim, orang yang rajin belajar ilmu agama. Yang keempat ada yang disebut golongan pemerintah. Yang kelima mutaharifun, golongan pengusaha. Dan yang keenam wa imam wahidun mustagrikun bil wahid, orang ini dalam kesehariannya menyibukkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Seperti Syekh Rabi'at, bukan saya, seperti Rabi'atul Adawiyah. Itu namanya mustagrikul bil wahid. Tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah. Itu lebih daripada abid. Setiap detiknya Allah. Melihat panorama indah, Allah. Itu kasusnya Syekh Siti Jenar ya. Ada di sini tidak ada Syekh Siti Jenar. Di sini hanya ada Allah. Maksudnya apa? Saking sudah dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan ada fitnah daripada orang-orang awam, maka dieksekusi hukum mati. Baik. Yang pertama, al-abid. Apa itu abid? Wa huwa al-mutajarrid lil ibadah allati la syaghala lahu ghairuha. Allahu akbar. Orang ini mutajaridin. Mutajarid itu apa? Ibadah, salat terus. Makanya para sahabat itu ada yang mutajaridin, ada yang muktasibin. Siapa yang mutajaridin? Yang mutajaridin itu seperti Abu Hurairah, awal-awalnya itu Bilal bin Rabah. Terus kalau muktasibin siapa? Yaitu Abdurrahman bin Auf. Memang Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah yang dinajakan bukan masjid dulu. Di mana pasar, tempat pasar. Ditunjukkan langsung jadi orang yang paling kaya. Kenapa Abdurrahman bin Auf begitu cepat? Tidak usah begitu capek-capek jadi orang kaya, karena sudah tembus ke arasnya Allah
didoakan khusus menjadi orang kaya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sahabat juga kebanyakan para sahabat itu yastagriku menghabiskan waktunya salat, membaca Quran, bertasbih. Bahkan sahabat itu salam sehari satu malam itu wiridnya itu isna asyara alfan tasbihan, 12.000 membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 12.000. Itu sahabat. Tuh, ada masing-masing kebiasaan. Yang kedua, ada juga sahabat yang membaca tasbih. Wa kana fihim salasuna alfan. Berapa? 30.000 membaca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kemarin di Pemda ada viral. Membaca ya wadud 1 miliar ya wadud. Yang hadir 7.000. Itu berapa satu orangnya kebagiannya ya? Itu aja, bukan sama sendirian 1 miliar, nggak keburu bisa sebulan itu. 1 miliar kali baca ya wadud itu untuk menimbulkan rasa cinta. Jadi ya wadud itu Pak ngeri-ngeri sedap. Kalau misal kayak ini, kalau melihat kita langsung jatuh cinta. Perempuan maksudnya. Ya. Sering baca apalagi 1 miliar. Itu mah ya. Yang ganas bisa jadi apa? Bisa jadi jatuh cinta. Ya wadud tuh ya. Ya wadud. Yang buat belum nikah lagi ya wadud itu ya. Kapeng peongan udah kayak besi berani tuh ngikutin kita. Itu ya wadud. Baik. Dulu itu ya wadud 12.000 tuh. Dipuasain 1 minggu ya. Nah, kalau sahabat memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ada yang 30.000 kali. Ada juga 300 salah sumi'ati raqatin. Ada sahabat sehari semalam, siang dan malam nih, 300 rakaat. Nah, sahabat tuh setiap hari. Malam 150 rakaat, siangnya 150 rakaat berarti 300 rakaat. Wa fihim ada juga sebagian sahabat ila si'ati atimitin alfirakatin. Allahu akbar, Allahu akbar. Sitamiatin ada yang sampai 600 rakaat. Enjoy aja 600 rakaat. Allahu akbar. Indah banget ya. Itu benar-benar enggak kerja ya. Enggak kerja, sholat terus. Kerjaan kamu apa? Biasa. Bikin licin sejadah. Sholat terus. Kerjaan kamu apa? Kerjaan saya bikin licin tasbih. Zikir terus berarti loh. Zikir. Tapi zikirnya jangan melet orang ya. Subhanallah, ya wadud jangan. Tapi ya gitu, sesuai aturan. Ada juga wakana fihim al-raqatin Pak, 1.000 rakaat. Subhanallah, sahabat itu. Jadi malamnya 500 rakaat, paginya 500 rakaat. Jangan pun 1.000 Pak. Di dalam kitab Khazinatul Asrar, andai kata sholat hajat 100 rakaat, sampai baginda Rasul bersumpah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, wallahi demi Allah, andai saja Allah tidak kabulkan, biar aku yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada kalimat demi Allah, saking apa? Saking pasti dikabulnya jika seseorang sholat hajat 100 rakaat. Jadi paling banyak sholat hajat itu 100 rakaat 50 kali salim. Paling sedikit ya biasa 2 rakaat. Sedang-sedangnya 12 rakaat gitu. Subhanallah. Terus ada gak dari tabi'in? Ada, namanya Rabi'atul Adawiyah. Zamannya zaman Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu murid langsung Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Belajar dari umur sebelum balik. Dari umur 7 tahun sudah belajar ke Sayyidina Ali. Umur 20 tahun jadi mufti, kebayang gak? Mewakili Sayyidina Ali. Jadi ulama besar. Itu satu zaman dengan Rabi'atul Adawiyah satu malamnya berapa rakaat? 1.000 rakaat. Jadi hoak Israiliyat, bohong berita jika ada yang mengatakan Rabi'atul Adawiyah itu mantan wanita yang tidak benar. Naudzubillah. Itu dari kecil baik. Rabi'atul Adawiyah itu dari kecil sudah jadi wanita solehah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sahabat, ketika ada sahabat yang tinggal di Mekah, itu tawafnya fi kulli yaumin sab'ina usbu'an, 70 kali tawaf. 70 kali tawaf. Maksudnya begini, 7 putaran. Salat sunat tawaf. Beres. Tawaf lagi sampai 70 kali. Habis tawaf 7 putaran salat lagi, salat sunat tawaf beres, tawaf lagi. Subhanallah. Itu siapa? Itu sahabat. Terus apa yang terjadi? Yakhtimul Quran, para sahabat
ya. Kan banyak Pak sahabat yang terus hidup pada zaman tabi'in. Jadi Rasulullah sudah wafat beberapa puluh kemudian masih banyak itu sahabat. Ada sahabat jadi sudah sempat membaca mushaf Al-Quran. Para sahabat ada yang sehari semalam itu 2 kali hatam Quran. Siangnya 1 kali hatam, malamnya 1 kali hatam. Ada juga para sahabat dia berjalan 18 hari, selama 18 hari itu sampai hatam 1 harinya, sampai hatam 2 kali hatam Quran dalam 1 hari. Malamnya 1 kali hatam, 2 kali hatam Quran selama 18 hari. Karena itu perjalanan ya, nggak sempat. Jadi ada 18 hari perjalanan dia hatam 2 kali ada. Nah, ada juga para sahabat, para tabi'in dia mutolaah 1 ayat adalah Quran qiraatan. Mutolaah 1 ayat itu sehari semalam ditadaburnya 1 ayat. Tapi 24 jam istirahat sholat ditadabur lagi. Ayat itu aja contoh ayat apa ya yang enggak disebutkan ya. Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu dipikir sehari semalam 1 ayat contoh. Ya Allah, oh berarti nanti kalau laki-laki yang perempuan yang beriman dan beramal soleh, insya Allah nanti kehidupannya akan baik. Terus ada yang seperti itu. Ada juga para hadirin itu sahabat dan para tabi'in kalau sholat ma'at tadabburi bijam'il jami'i itu sampai ditadabur per ayatnya. Namun kata Imam Ghazali, rubbama ta'assarul muwadhabah, kalau misalkan kita membaca Al-Qur'an dalam keadaan sholat, maka biasanya suka agak kesulitan ketika membaca Al-Qur'an. Pasti diselingi nangis kalau tidak tabur. Itu Imam Hauza'i baru alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam 6 harakat, mim 6 harakat. Itu langsung ditadabur, karena ditadabur nangis. Padahal baru alif lam mim. Subhanallah, kebayang enggak itu? Nangis baru 1 ayat. Subhanallah. Kalau Indonesia beda lagi. Alif lam mim. Allahu akbar, beda, bukan nangis, langsung ruku ya. Nipu itu sama makmum. Aduh, Yasin ternyata 1 ayat. Itu viral kalau di kampung-kampung tuh. Kalau di pondok-pondok Balai Rombeng. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Aduh, kata makmum. Pas ada yang dengar aduh, langsung Allahu akbar. Yes katanya. Aduh, Indonesia tuh ya. Masya Allah. Padahal semakin banyak kita membaca surah Al-Quran, maka insya Allah hati kita akan semakin lembut. Yang selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, saya singkat-singkat ya. Yang kedua adalah al-alim. Al-alim itu memang tidak spesialis buat rajin ibadah sampai 100 rakaat enggak. Imam Syafi'i enggak sampai ratusan rakaat. Imam bukan masalah kalah atau menangnya. Imam Ahmad itu 600 rakaat, lebih banyak rakaat. Kalau Imam Syafi'i ahli pikir. Imam Syafi'i pernah bermimpi oleh Imam Abu Hasan. Imam Abu Hasan bermimpi bahwa ketika Imam Syafi'i itu mengarang kitab Ar-Risalah, ternyata setiap menulis 1 huruf atau 1 lafaz selalu membaca sholawat terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini dimimpikan oleh salah satu madhab daripada madhab Al-Imam Syafi'i, bahwa ternyata Al-Imam Abu Hasan menyaksikan Al-Imam Syafi'i bertemu dengan siapa? Dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajawiju birisalati sholawati alayya, karena setiap engkau mengarang kitab, bukan risalah aja sebetulnya, cuma waktu pas risalah, kitab Ar-Risalah yang populer itu, karena engkau selalu membaca sholawat ketika engkau mengarang kitab Ar-Risalah, maka wa yadkhuluna al-jannata bighairi hisab.
wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kau masuk surga tanpa hisab. Jadi sudah ketahuan Imam Syafi'i itu termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Karena setiap ngarang kitab membaca sholawat terhadap baginda Rasulullah SAW. Bahkan Syekh Abdurrahman Jalud As-Suyuti yang karangan kitabnya 150 kitab sampai dari mulai ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu tafsirnya, setiap malam ketika itu langsung bertemu dengan baginda Rasulullah SAW niyaman wa yaqdatan, baik dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan terjaga. Setiap malam Pak, Syekh Abdurrahman Jalud itu bertemu dengan baginda Rasulullah. Kalau bukan wali, coba. Itu kalau bukan wali enggak mungkin bisa ngarang kitab sebanyak itu. Coba. Makanya Imam Ghazali itu kalau misalkan ngarang kitab ngantuk ketiduran, ternyata ada yang doib. Kata Rasulullah, wahai Muhammad Al-Ghazali, itu bukan dari aku. Jangan kau tulis, ralat katanya. Kalau dari aku ini hadisnya, dikasih tahu. Imam Ghazali itu yang tarjihnya langsung baginda Rasulullah SAW ketika menulis hadis. Subhanallah. Makanya berat orang yang menyesatkan kitab Ihya Ulumuddin, berat urusannya nanti di yaumil kiamah akan dipertemukan dengan Imam Ghazali. Jika tuduhan mereka salah dan fitnah, Allahu Akbar, bisa disiksa dalam neraka, ya susah itu ya. Makanya hati-hati ketika kita mengomentari para alim ulama terdahulu. Tapi orang Rasulullah sudah diprediksikan nanti di akhir zaman kasirul khutaba, banyak orang yang suka ngomong tapi sedikit ilmu, dan banyak orang-orang ketika dia ceramah banyak mencaci maki ulama terdahulu. Naudzubillah summa naudzubillah. Baik. Kalau alim, orang yang suka ngajar ilmu apa? Yanfa'un nas bi ilmihi. Dia menyampaikan Quran, hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sorobnya kepada orang yang tidak tahu, fi fatwa, dengan fatwanya. Baik, Al-Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah menjadi mufti. 4 mazhab itu semuanya sudah menjadi mufti, bahkan menjadi hakim. Terus tadris atau mengajar, nah seperti ini tadris namanya, mengajar. Tasnif, mengarang. Ada namanya kitab Safinatun Najah. Itu ngarang kitab di dalam kapal Syekh Nawawi Tanhar Al-Bantani waktu mau berangkat haji. Ngarang kitab dari pasal pertama sampai terakhir, pas sampai pelabuhan di Arab Saudi selesai karangan kitabnya. Jadi ngarang kitab di Safinatun Najah selesai. Itu namanya Safinatun Najah, perahu keselamatan. Ya cuman kan memang 2 bulan, 3 bulan kan di atas kapal. Ya itu indah sekali ulama-ulama dulu. Terus tasnif patartibul awal. Jadi begini para bapak, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus Abu Hurairah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abi Hurairah, engkau ini enggak boleh lewat 6 rakaat salat duha. Enggak boleh lebih, 6 rakaat aja kamu mah. Karena li syughlil ilmi, sibuk menghafalkan hadis-hadis yang disampaikan daripada mulut yang mulia daripada baginda Rasulullah. Takut lupa, murojaah hadis terus. Murojaah hadis. Maka kata baginda Rasul sering lihat, Abu Hurairah, kamu 6 rakaat aja salat duhanya. Karena li syughlil ilmi, sibuk ilmu. Ibnu Umar itu enggak boleh perintah langsung. Kamu enggak boleh banyak-banyak salatnya. Karena memang khusus li syughlil ilmu. Terus di sini bapak-bapak, ternyata para alim ulama terdahulu suka membagi pada waktu malam dan waktu siang. Pertama begini, wa ba'da tulu'i ila dahwatin nahar. Ini nih, ada kebiasaan ulama-ulama terdahulu, jika mulai daripada terbit matahari sampai tengah siang itu dipakai untuk belajar. Jadi ulama dulu juga belajar, habis ngajar belajar nyari guru. Makanya sampai 3.000 guru, siapa Imam Bukhari, subhanallah. Imam Syafi'i sampai ratusan guru. Dulu itu 4 mazhab yang Imam Ahmad kan sudah jadi mufti di Baghdad, tapi belajar kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah menjadi ulama besar, tapi masih belajar kepada Imam Waqi', Imam Abu Lais. Subhanallah, Imam Waqi' itu guru Imam Syafi'i, umur 4 tahun hafal Quran.
Imam Syafi'i kan 7 tahun hafal Quran. Gurunya umur 4 tahun. Jadi ngapal Qurannya dari umur 1 tahun. Kebayang nggak itu? Bagaimana bersihnya jiwa mereka. Subhanallah. Jangan sampai hari ini ya, umur 1 tahun sudah dikenalkan selfie. Allahu Akbar. Udah pintar selfie anak saya. Allah Karim. Yang selanjutnya, terus zikir, wirid. Yang selanjutnya, dari mulai wa min dahwati nahar, dari tengah siang ilal asri, dari jam 12 siang menjelang azan asar, litasnif wal mutolaah. Kebiasaan ulama-ulama dahulu mengarang kitab. Dan ya mutolaah dibaca-baca, ditelaah, ditadabur, itu mutolaah nih. Dibaca, ditelaah, ditadabur, itu namanya mutolaah. Kalau tasnif ngarang, yang belum ada jadi ada. Itu dari mana waktunya? Dari zuhur sampai asar. Terus yang selanjutnya, illa fi waqtin aklin, mereka istirahat hanya apa? Hanya makan pada waktu maghrib saja. Berarti para musonib ini kebanyakan mereka berpuasa. Terus wa kailulatun khafifatin intola nahar. Kan kalau di jazirah Arab itu siangnya lebih lama daripada malamnya. Mereka tidur hanya waktu kailulah berapa menit, Pak? Para ulama terdahulu tidurnya hanya 15 menit aja. Udah tidur aja. 15 menit bangun lagi. Dan itu pun hanya menjelang zuhur. Ngarang kitab lagi. Kebayang nggak? Yang Arisalah itu 18 jilid. Satu jilidnya sebesar ini, Pak. Ini Ihya Ulumuddin 5 jilid. Ada syarahnya Al-Muntakhab 15 jilid sama setebal ini. Kapan istirahatnya coba? Betul nggak? Tapi berarti mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Semakin banyak karangan mereka, semakin nikmat Allah berikan di dalam jiwanya. Terus hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa minal asri ilal aspirori, dari mulai sholat asar, beres sholat asar, mereka menyibukkan untuk mendengar bacaan Quran, bacaan hadis, bacaan tafsir, dan orang yang mengajar. Jadi ulama-ulama besar itu nyari orang yang sedang baca Quran, dia dengerin aja. Untuk menurunkan kesombongan. Ulama tabahur, ada yang baca Quran dengerin. Itu kebiasaannya pada asar. Ada yang baca hadis dia dengerin. Kadang dia nyamar ditutup. Ya. Siapa aja mau muridnya mau siapa. Terus apalagi ada yang ngajar ilmu dengerin, karena baginda Rasulullah SAW pernah satu ketika ikut ke rombongan majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan majelis-majelis ilmu yang disampaikan oleh sahabat baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasul hadir paling belakang. Itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Ini mah baru juga masuk ke YouTube berapa kali enggak mau. Semua salah, Allahu Akbar. Padahal yang dibahas itu aja. Bidah lagi 10 tahun. Kapan pintarnya orang-orang? Baik, kita lanjut. Wa minal aspirori ilal gurubi, dari mulai jam 5 sampai menjelang terbenam matahari, sampai maghrib berarti ya. Kebiasaan para ulama terdahulu apa? Zikir, istighfar, membaca tasbih. Terus kalau misalkan dia dari pagi itu amal lisan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus apalagi? Bil fikri ila dhahwa, berfikir, mutolaah. Dan di sini di apa? Ada larangan. Apa larangan? Para alim ulama itu pantangan kalau misalkan pada asar jarang sekali membuka kitab. Ibadah asar nih. Istirahat. Ya istirahatnya itu mendengarkan Quran, mendengar hadis. Kenapa? Liya rubbama adrabil ain, suka sakit mata. Jadi kalau baca kitab, kalau kitab kuning dulu ingat sama guru, bagus katanya, kayak kitab kuning nih ya. Cetakan ini tahun 1974 punya ibu, saya minta aja ya. Dulu ibu ngajinya kitab Ihya Ulumuddin. Itu namanya Ibu Hajjah Rabiatul Adawiyah. Dari ibu ini dikasih. Dulu ngaji kitab Ihya. Nah, itu larang apa? Kalau kertas kuning ini bagus katanya ke penglihatan. Iya, bagus katanya ke penglihatan. Kalau kertas putih nggak tahu gitu ya, kayak gitu. Makanya hemat. Kalau ini kan nggak usah pakai kuota. Kalau ini kan nggak usah. Kalau yang di itu ada ya Ulumuddin, cuman kuotanya harus banyak. Kalau ini kan nggak usah pakai listrik. Ya. Cuman memang susah kita cara baca kitab kuningnya.
nggak ada harakatnya. Harus ketika kita mutolaah harus punya wudu, terus kita kirim Fatihah kepada para pengarang kitabnya. Baik. Yang selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir wa amma lailu fa ahsana. Yang terakhir, Imam Syafi'i sering membagi 3 bagian ketika mulai terbenam matahari. Yang pertama, sulusan lil mutolaah. Sepertiga waktu dipakai untuk mutolaah. Contoh, habis sholat isya itu mutolaah. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 atau sampai jam 1 kalau ada jam. Imam Syafi'i itu pernah mutolaah kitab tanpa kitab itu dari ba'da isya sampai azan subuh. Selesai 70 masalah yang sangat sulit. Selesai. Waktu nginep di rumah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi santainya, rohahnya Imam Syafi'i itu bisa menyelesaikan 70 masalah. Terus dari mulai ba'da isya sampai jam 2 beres mutolaah kita Imam Syafi'i. Nanti dari jam 2 qiyamul lail. Terus sampai kira-kira 15 menit lagi ke azan subuh. Wasulusan linaum, terus tidur. Ada. Jadi ada tidur menjelang zuhur, ada tidur menjelang azan subuh. Itu tidur menjelang zuhur 15 menit, tidur menjelang azan subuh pun sama 15 menit. Itu sering dilakukan oleh 4 mazhab dan ulama-ulama terdahulu. Ternyata mereka mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul itu sering qailulah dan sering kalau menjelang subuh itu tidur dulu. Makanya jangan seujon. Wah, ini mah jarang tahajud. Ya yang seujonnya itu yang enggak tahajud kali. Baru bangun padahal dari jam 2 sudah itu namanya kayak tidur sambil menunggu waktu subuh. Kalau bisa jangan di rumah, di ini aja di masjid. Gini aja gini tidurnya. Tidur bohongan ya, bukan tidur bohongan ya, tidur apa gitu. Kalau orang tua tidur maling itu ya tidur bohongan. Tidur ayam gini aja. Gitu. Tapi jangan sampai labas ya. Nah, terus yang selanjutnya Sayyidina Utsman bin Affan, bagaimana coba tahajud Sayyidina Utsman bin Affan? Sayyidina Utsman bin Affan itu sebetulnya dari ba'da isya enggak tidur. Tidurnya gini aja. 5 menit udah bisa tahajud asal jam 12 ke sana. Jadi ulama sahabat itu orang-orang yang jarang tidur. Ada enggak keceritain? Juri GS enggak ada. Enggak boleh lihat bantal tidur. Makanya betul kata Abi Halim kemarin waktu ngisi kajian di mana? Di Masjid Al-Munawwarah. Haji hari ini paling spesial. Di Arafah pakai bantal, pakai selimut, pakai bantal, pakai selimut, pakai spring bed. Satu orang dikasih kopi gula, kopinya kopi produk kita Indonesia. Cuma rasanya terparu kopi naon Indonesia aja tulisan. Disediain dispenser, di kamar mandi enggak antri, ada AC 4 di tenda Arafah. Tapi ngok katanya, kebanyakan tidur. Fasilitasnya bagus, tapi amalan ibadahnya berkurang. Kalau yang dulu-dulu langsung kadang nggak pakai tenda, kata Abi Halim kan berkali-kali beliau ya, itu justru lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada dulu di Arafah selfie. Aduh, Abi Halim Ridwan awasnya matiin HP. Iya Bi katanya. Kan dekat saya, Abi Halim belas itu. Dekat Ridwan cenah. Ternyata mantau saya supaya jangan tidur. Cikir kata, cikir. Udah dilatih aja, Wan, itu tuh tolong colok si Ridwan supaya zikir lagi. Sayang gitu ya. Subhanallah. Jadi tahadus bi nikmah, ada bersyukur saya nangis oleh Abi Halim itu ditunjuk jadi imam rawatib di Arafah. Itu kan satu tenda lumayan tuh, ada 160 lebih. Itu berarti ya Allah. Abi Halim itu sayang sama saya berarti. Pokoknya imam rawatib Ridwan, yang khutbah Arafahnya itu Abi Halim. Nah, intinya apa? Intinya bergabunglah, bergaullah, duduklah bareng-bareng di majalisil ulama, dengan para alim ulama, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang pengusaha yang intinya nanti insyaallah ahad depan, ahad kapan ya,
Supaya apa? Supaya nanti kita di akhirat ketika mendapat kesulitan, maka merekalah yang akan menolong kita. Nanti orang-orang fasik, orang-orang yang membenci Islam, orang Islam, mereka akan nyari ulama yang dijolimi, nanti di akhirat mereka akan minta tolong. Di sini aja mereka karena banyak uang, karena pangkat, seenak-enaknya menghina ulama. Tapi nanti di akhirat mereka akan butuh, akan merengek-rengek, akan merangkak-rangkak mencari para alim ulama, mencari orang-orang yang soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir insya Allah agama Islam akan tetap berjaya. Liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Memang dari dulu sampai hari kiamat orang-orang kafir berusaha mau memadamkan cahaya Islam, Qur'annya, ulamanya, habaibnya, tapi Allah akan sempurnakan dengan Allah tetap intansurullaha yansurkum. Tetap Allah akan bela, dan pada akhirnya umat Islam kemenangan akan diraih oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.